Kembalinya Dewa Perang Bab 371-380. Bab 371. Sementara Levi diperlakukan dengan dingin oleh Iris dan manajemen atas di dalam perusahaan, dia bisa bergaul dengan baik dengan penjaga keamanan dan juga petugas kebersihan. Mereka selalu terlihat nongkrong sambil merokok atau mengobrol saat rehat minum teh. Jadi wajar saja, Levi memiliki reputasi yang baik di antara mereka. Setelah mendengar seseorang menyebut dirinya kakek Levi, para penjaga keamanan langsung menjadi bermusuhan. Itu benar, mereka tidak terlihat seperti orang yang berniat baik. Penjaga lainnya juga ikut campur. Son dalam suasana hati yang buruk sebelum tiba di sini, dan untuk dijemput oleh penjaga keamanan, dia tidak bisa lagi menahannya. Apakah kamu salah mengira dirimu sebagai seseorang yang penting? Kamu hanya penjaga rendahan, sekarang enyahlah. Itu benar, kamu pikir kamu siapa? Adalah kepentingan terbaikmu untuk memanggil Levi sekarang atau aku akan memastikan kamu kehilangan pekerjaanmu. Kata Henry. Bagaimanapun, keluarga Lopez memiliki kekayaan bersih sekitar 10 miliar. Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan karena diejek oleh penjaga keamanan? Kemarahan muncul di dalam diri Seth ketika kata-kata itu sampai ke telinganya. Preman-preman ini mencoba main-main, buang mereka. Seth telah memberikan perintah. Sejumlah penjaga dengan senang hati mematuhi perintah kapten mereka dan mengusir mereka keluar dari kompleks. Son telah dipukuli sekali sebelumnya, dan sekarang lagi. Harry sangat kesal, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sepanjang hidupnya. Tamparan itu mendarat sempurna di wajah Son dan Henry. Untuk apa kamu datang ke sini? Kami datang untuk meminta bantuan, bukan untuk bertingkah seperti gangster. Harry hampir saja kehilangannya. Dia maju dan mengisi saku kapten dengan banyak uang. Seth dengan senang hati menerimanya. Dia menelepon Levi sekali lagi. Katakan pada mereka bahwa jika mereka ingin bertemu denganku, mereka harus menunjukkan ketulusan dengan bersujud di tanah, kata Levi dari seberang telepon. Apakah kamu mendengar itu? Jika kamu benar-benar ingin meminta bantuan Tuan Garrison, maka bersujudlah di tanah sekarang juga. Levi kebajingan. Tepat ketika Son dan Harry hampir meledak karena marah, ayah mereka menghentikan mereka. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu belum sadar? Berlutut. Di bawah instruksi kepala rumah tangga, Fabian, Son, Harry dan yang lainnya semua berlutut di depan gedung. Betapa memalukan. Kata-kata tidak bisa menggambarkan penghinaan seperti itu. Memikirkan bahwa akan ada hari di mana mereka harus berlutut di hadapan Levi. Orang yang lewat dibuat geli dengan pemandangan seperti itu dan bahkan ada yang memotretnya. Ini membuat keluarga Lopez merasa lebih terhina. Kebanggaan dan kehormatan mereka diinjak-injak di depan umum. Masing-masing dari mereka bersumpah untuk membalas dendam pada Levi. Mereka akan mengembalikannya 10 kali lipat. Harry merasa terhina meskipun bukan orang yang berlutut. Kehormatan keluarga Lopez pun ternoda. Tetapi untuk bertemu Zoe, dia hanya bisa menahan rasa sakit. Zoe dan Levi sedang menonton dari jendela kantor mereka memiliki kursi barisan depan terbaik untuk diri mereka sendiri. Melihat adegan pamannya yang arogan berlutut di depannya, Zoe merasa sangat menghibur. Tapi dia juga merasa tidak enak pada mereka. Levi, tidakkah menurutmu kita sudah melangkah terlalu jauh? Mereka mungkin tidak bisa pulih dari penderitaan mental ini. Zoe terlalu baik untuk kebaikannya sendiri. Apakah kamu benar-benar merasa kasihan pada mereka? Tidakkah kamu tahu apa yang dimaksud keluarga Lopez dengan mengusirmu dari keluarga? Mereka ingin kamu menghilang dari pandangan mereka. Levi menegur. Zoe mengangguk pelan. Itu tidak salah. Hei, Seth, kenapa dia masih berdiri? Suruh dia berlutut. Bab 372. Levi tampak kesal sementara Zoe mulai panik. Apa yang kamu lakukan? Dia kakekku, bagaimana kamu bisa menyuruhnya melakukan itu? Napas Zoe bertambah cepat saat hatinya dicekam ketakutan. Dia tidak pernah menganggapmu sebagai cucu, kan? Jangan melibatkan dirimu, serahkan padaku. Ada nada finalitas dalam suara Levi. Sementara itu, di alun-alun, Seth mendekati Harry perlahan. Bisakah mereka melihatku? Harry bertanya. Tentu saja, kenapa kamu tidak berlutut? Turun sekarang, Seth menuntut. Saya. Harry memberinya tatapan bingung. Dia tidak menyangka akan dipaksa untuk berlutut juga. Dia mengira membuat Fabian berlutut di depan Zoe sudah cukup tulus. Kenapa mereka mengejarku sekarang? Dia pikir. Apakah mereka berdua gila? Apakah mereka bahkan peduli dengan senior mereka? Anak-anak yang tidak berbakti. Hei, apakah kamu mendengarku? Berhentilah bertingkah seolah kamu begitu istimewa. Kamu di sini untuk memohon seseorang untuk melakukan perintahmu, demi Tuhan. Seth terlihat sangat marah. Harry mulai gemetar tak terkendali. Apakah kamu menyuruh kami untuk berlutut? Jelas, berlutut sekarang atau enyahlah. Seth memelototi Harry dengan tidak sabar. Saat keluarga Lopez memandang dengan ngeri, Harry berlutut di depan Seth. Kebanggaan keluarga Lopez jatuh bersamanya.
Sayang sekali. Garnisun Levi, kami akan membunuhmu. Itulah pemikiran yang mengalir di benak setiap anggota keluarga Lopez. Bahkan Harry merasa sangat terhina ketika dia berlutut di depan Seth. Dia telah mengakui kekalahan dari Levi Garrison. Harry bisa merasakan kepercayaan dirinya runtuh ke tanah ketika dia melihat tatapan penasaran orang-orang yang lewat. Dia berharap dia bisa membenturkan kepalanya ke dinding dan bunuh diri. Namun, ia harus tetap tegar demi keluarga Lopez. Zoe, yang telah duduk di kantornya, terkejut dengan pemandangan di depannya. Harry Lopez berlutut. Dia mulai merasa bersalah tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Levi dengan rasa ingin tahu. Pria ini tampak berbeda setelah keluar dari penjara, pikirnya. Dia telah menjadi peramal literal. Dia telah meramalkan jatuhnya kamar dagang Hampton Utara dan keluarga Gonzales. Dia berspekulasi Harry Lopez muncul, berlutut di depan mereka, dan memohon bantuan mereka. Apakah dia Tuhan? Apakah dia seorang nabi? Dia mulai bertanya-tanya apakah semuanya telah diatur oleh Levi dan seluruh keluarga Lopez. Namun, itu sepertinya hampir mustahil. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Zoe. Biarkan mereka di sana. Pada akhir hari kerja, Harry dan rekan-rekannya telah berlutut di luar kantor selama 3 jam. Levi menyuruh Zoe masuk ke mobil Iris dan meninggalkan tempat kejadian. Sementara itu, dia melenggang keluar dari pintu masuk kantor. Semua orang di keluarga Lopez tersenyum lebar ketika mereka melihatnya. Garis hidup terakhir mereka telah tiba. Levi langsung menuju Harry dan tersenyum padanya. Nah, Pak Tua, kamu orang yang patuh, bukan? Bukankah kau dan Zoe yang menyuruh kita berlutut di sini? Di mana dia? Apakah dia menyetujui permintaan kita? Harry buru-buru bertanya. Benar, kami masih menunggunya kembali dan menangani situasi. Yang lain juga mulai panik. Levi hanya tersenyum. Maaf, tapi saya pikir Anda salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan Zoe. Apa, maksudmu dia tidak tahu apa-apa tentang ini? Harry tercengang. Itu benar. Omong-omong, permintaan apa yang kamu miliki? Levi bertanya. Seluruh keluarga Lopez membeku sesaat. Memang, mereka telah berlutut selama 3 jam tanpa menyebutkan permintaan mereka. Bab 373. Apakah kamu sedang mempermainkan kami sekarang? Harry memelototi Levi, ketidakpercayaan terlihat di matanya. Anggota keluarga Lopez merasa seolah-olah mereka bisa menjadi gila kapan saja. Apa, tidak? Tentu saja tidak. Bukannya kamu memberitahuku apapun sebelum kamu berlutut. Levi menyeringai. Keluarga Lopez tampak seperti akan menangis setiap saat. Baiklah kalau begitu, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi, kata Levi, sebelum berbalik untuk pergi. Tunggu, di mana Zoe? Son berteriak mengejarnya, bergegas ke depan untuk menghentikannya. Kenapa aku harus memberitahumu? Pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kamu meludahkannya. Teriak Sehun. Keluar, apakah kamu lelah hidup? Seth dan pasukan penjaga keamanannya segera bergegas ke tempat kejadian. Dalam hitungan detik, Son dan bawahannya sudah tertelungkup di lantai dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah pukulan ketiga yang dia terima hari itu. Keluarga Lopez hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat Levi meninggalkan tempat kejadian. Orang-orang di Morris Group baru-baru ini terlalu banyak bekerja, lampu di kantor mereka tetap menyala bahkan di dini hari. Itu karena pasar tidak lagi jenuh setelah runtuhnya kamar dagang Northampton dan keluarga Gonzales. Morris Group perlu berkembang secepat mungkin untuk merebut pangsa pasar yang baru tersedia. Baru-baru ini, perusahaan dari Salt City dan Vermont telah berbondong-bondong ke Northampton dalam upaya untuk mendapatkan sepotong kue. Pada saat itu, Levi menerima telepon dari Aidan Wright, mantan bawahannya. Tuan Garrison, saya baru saja menemukan perusahaan menjanjikan yang mungkin menarik bagi Nona Lopez. Ceritakan padaku, kata Levi. Ini adalah Oriental Star, pemegang saham terbesarnya dulu adalah keluarga Gonzales, dan memiliki beberapa proyek berbeda di bawah manajemennya, termasuk usaha baru-baru ini ke dalam industri hiburan. Runtuhnya keluarga Gonzales membuatnya nyaris tanpa sponsor. Mereka akan melelang perusahaan besok di resor pinggiran kota. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membelinya? Tanya Aidan. Tidak perlu, aku akan ke sana sendiri, jawab Levi sambil tersenyum. Dia ingin mengajak Zoe berlibur untuk melarikan diri dari anggota keluarganya yang tidak masuk akal. Zoe masih mengkhawatirkan masalah itu ketika dia sampai di rumah. Kemasi barang-barangmu, seru Levi tiba-tiba. Apa sebabnya? Zoe bertanya, melebarkan matanya karena terkejut. Kita akan pergi berlibur. Kenapa kita pergi sekarang? Zoe bertanya dengan ragu. Dia khawatir tentang pekerjaannya, masa depannya dan keluarganya. Pergi berlibur adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Meski begitu, Levi bersikeras untuk membawanya ke Clear Sky Resort, tempat pelelangan akan berlangsung. Dia masih dalam kegelapan tentang niatnya yang sebenarnya. Pada saat mereka tiba di resort, hari sudah larut malam. Meski begitu,
Tempat parkir di luar resor dipadati mobil-mobil mewah, membuat Audi 7 RS milik Zoe pun terlihat murahan. Wow, bukankah itu ketua Cloudscape? Kenapa dia ada di sini juga? Itu CEO sumber keberuntungan. Zoe tampak bersemangat melihat begitu banyak Taipan berkumpul di satu tempat. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa mereka semua ada di sana. Dia akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaannya setelah pendaftaran. Oriental Star Group akan mengadakan lelang di tempat itu pada hari berikutnya. Para Taipan itu ada di sana untuk bersaing memperebutkan kepemilikannya. Sepertinya aku telah meremehkan jumlah konglomerat yang jatuh bersama Kamar Dagang Hampton Utara dan keluarga Gonzales. Zoe menghela nafas. Apa pendapatmu tentang grup bintang Oriental? Levi bertanya. Ini adalah perusahaan yang luar biasa. Saya hanya kagum dengan bagaimana mereka berhasil menembus industri properti dan hiburan. Lihat seberapa baik artis mereka melakukannya. Seru Zoe senang. Bab 374. Levi mengelus kepalanya pelan. Baiklah kalau begitu, itu akan menjadi milikmu besok. Hahaha, Zoe tertawa keras. Berhenti bercanda, itu akan menghabiskan biaya setidaknya 2 miliar untuk mendapatkan kesempatan. Levi memang berjanji untuk membantunya naik ke puncak, tetapi membeli seluruh bintang Oriental tidak mungkin. Dia pikir dia hanya mencoba menghiburnya. Mari kita perlakukan pelelangan sebagai kesempatan belajar, oke? Dia tersenyum. Tepat ketika mereka berdua akan naik lift ke kamar hotel mereka, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Apakah kamu Zoe? Mereka berbalik untuk melihat seorang pria muda berpakaian tanpa celah dalam setelan jas. Meskipun terlihat seperti berusia 30-an, dia memancarkan aura seorang veteran bisnis. Terence Gibson. Zoe segera mengenalinya. Dia adalah putra dari salah satu teman sekelas Aaron. Teman sekelas Aaron pernah mencoba menjodohkan Terence dengan Zoe, tapi dia langsung menolaknya. Ini benar-benar kamu, kupikir aku mungkin salah orang. Terence tersenyum dan melirik Levi dengan sinis. Apakah Anda bekerja di sini, Terence? Tanya Zoe. Terence berdiri tegak dan memasang ekspresi bangga. Benar, saya manajer umum Clear Sky Resort. Ini kartu nama saya. Dia melanjutkan untuk menyerahkan salinan kartu namanya kepada Zoe dan Levi. Wow, Terence, sepertinya kamu baik-baik saja, kata Zoe dengan sopan. Beberapa juta setahun, mungkin. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu, kata Terence angkuh. Oh, itu mengingatkan saya. Saya mendengar perusahaan Anda telah diambil alih oleh keluarga Lopez beberapa hari yang lalu, dan bahwa nama Anda telah dicoret dari buku silsilah. Belasungkawa saya yang tulus. Dia melirik Levi sekali lagi dan melanjutkan, lagi pula, suamimu sangat tidak berguna selama ini. Bukankah dia baru saja keluar dari penjara? Melihat keduanya terdiam, Terence melanjutkan pidatonya. Kak, apa kamu tidak malu hidup dari gaji wanita? Ceraikan saja dia, kamu menyeretnya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu adalah suami yang lebih baik dariku? Levi membalas. Sempurna, pikir Terence. Sepertinya dia tahu dia tidak pantas untuknya. Tatapan Terence dalam saat dia menatap Zoe dengan mata berbintang. Zoe, aku berumur 32 tahun ini tapi aku masih lajang. Aku sudah menunggumu selama ini. Jika kamu mau menikah denganku, aku bisa segera membawamu kembali ke salah satu mansionku. Saya memiliki semua uang yang Anda butuhkan, dan sebuah Porsche di rumah. Zoe merasa pipinya memanas karena malu. Di mata Terence, pipinya yang memerah adalah tanda bahwa dia tergerak oleh pertunjukan kekayaannya. Dia mulai berfantasi tentang petualangan masa depan mereka di tempat tidur. Kau bisa mengambil alih Clear Sky Resort begitu kau menikah denganku. Aku akan membangun resor lain untuk diriku sendiri, janji Terence sambil tersenyum. Dia yakin Zoe tidak akan bisa menolak tawaran menggiurkan seperti itu. Berapa nilai resor ini? Levi bertanya sambil tersenyum. 200 juta, Terence menjawab dengan bangga. Levi mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Halo, ini aku, Levi Garrison. Kami membeli Clear Sky Resort. Kata-kata langsung Levi mengejutkan Zoe dan Terence. Namun, Terence mulai tertawa setelah beberapa saat. Bro, apakah kamu terlalu banyak menonton film? Apakah kamu yakin mampu membeli resorku? Terence mencibir. Hahaha, apa maniak? Dia pikir dia siapa? Seorang jutawan atau apa? Dia hanya brengsek yang mencari perhatian. Sekelompok karyawan resor yang berdiri di dekatnya mulai mengolok-olok Levi. Dia menjadi konyol, pikir Zoe. Dia tidak peduli dengan martabatnya sendiri di depan Terence, tapi Levi hanya harus membuat lelucon besar dari mereka berdua. Kami menuju ke kamar kami, Terence. Sampai jumpa. Pada saat itu, Zoe tidak menginginkan apapun selain melarikan diri dari lubang neraka tempat dia berada. Dia menarik lengan Levi. Bab 375. Zoe, simpan kartu namaku untukmu. Datang dan cari aku jika kamu butuh sesuatu. Aku akan menepati janjiku. Terence berteriak mengejar mereka. Setelah itu, dia berbalik dan memberitahu karyawannya,
cari tahu di kamar mana mereka berada dan berikan saya kartu kamar cadangan. Senyum cabul muncul di wajah Terence. Itu bukan pertama kalinya dia berfantasi tentang berhubungan intim dengannya. Kesempatan telah datang, dan dia tidak akan melewatkannya. Huff, tunggu saja, Zoe. Dia mencibir dalam hati saat nyala hasrat di dalam dirinya mulai menyala terang tak tertahankan. Sementara itu, Levi dan Zoe telah tiba di kamar mereka. Levi menerima telepon dari seseorang beberapa saat kemudian. Halo, apakah sudah selesai? Baiklah, kirimi saya kontraknya besok. Saya akan mengurusnya, katanya di telepon. Zoe memutar bola matanya. Tidak ada seorang pun di sini selain aku. Bisakah kamu berhenti dengan tindakanmu? Dia masih yakin Levi mengada-ada. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa keluarga Rogers telah melakukan perintah Levi. Mereka telah membeli seluruh Clear Sky Resort atas namanya. Setelah itu, mereka pergi ke restoran untuk makan malam. Karyawan yang telah membuntuti mereka berdua berlari kembali untuk melaporkan pergerakan mereka ke Terence. Ini kesempatanku, dia berpikir dengan gembira. Dia berjalan ke dapur. Di mana pesanan dari tabel 8? Dia bertanya dengan santai. Mereka di sini, Koki menjawab, menunjuk ke nampan makanan yang duduk di atas meja di sampingnya. Terence mengeluarkan sebungkus bubuk dan mengosongkannya ke dalam beberapa piring diam-diam. Itu dari simpanan obat tidurnya. Dia telah menggunakannya beberapa kali selama bertahun-tahun. Setiap kali seorang gadis cantik datang ke resornya, dia akan membumbui makanannya dengan obat itu dan menyelinap ke kamarnya di malam hari. Tak satu pun dari mereka akan mengingat apapun pada hari berikutnya. Terence berjalan ke meja 8 dengan salah satu pelayan. Zoe, ini hadiah dariku untukmu. Selamat menikmati. Terima kasih, kata Zoe. Levi masih skeptis terhadap Terence. Dia membungkuk untuk mencium bau makanan dan anggur, dan lihatlah, makanan dan anggur telah dibubuhi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia menggali dengan Zoe seolah-olah tidak ada yang terjadi. Terence menyaksikan semuanya terbentang di depan matanya dari ujung lain restoran. Saatnya bersenang-senang malam ini, dia pikir. Obat tidur akan berlaku dalam waktu sekitar 1 jam, dan Zoe akan menjadi miliknya dalam waktu singkat. Masih tidak mengetahui situasi gentingnya, Zoe menyodok lengan Levi dan memberi isyarat agar dia melihat ke samping. Setelah Levi melihat ke meja di sebelah mereka, dia hampir memuntahkan makanannya. Ada 3 pria yang duduk di meja sebelah. Mereka bertiga tinggi dan berotot, tetapi wajah mereka dilapisi riasan. Untuk kebingungan Levi, para pria terdengar dan bertindak seperti wanita. Mereka bahkan akan saling berciuman dari waktu ke waktu. Mereka gay. Itulah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Levi saat dia melihat orang-orang itu menjalankan bisnis mereka. Tidak hanya para pria muda dan tampan yang keluar sebagai gay, tetapi bahkan pria yang paling jantan pun mungkin juga mengejutkan semua orang dengan identitas seksual mereka. Kontras antara penampilan dan sikap mereka sangat mencengangkan. Semakin Levi memandang ketiga pria yang menggoda satu sama lain, semakin dia merasa tidak nyaman. Bab 376. Zoe bisa merasakan merinding muncul di lengannya. Ayo habiskan makanan kita dan pergi, sayang. Bisik Zoe. Baiklah, jawab Levi. Mereka memasukkan sisa makanan mereka ke dalam mulut mereka dan pergi setelah itu. Zoe mulai merasa mengantuk segera setelah makan, dan dia jatuh ke tempat tidur di kamar mereka segera setelah mereka kembali. Obat tidur, tanpa diragukan lagi, mulai berpengaruh. Namun, Levi tampak kebal terhadap efeknya, dan dia memutuskan untuk duduk di sofa menunggu mangsanya. Sementara itu, Terence mulai gelisah saat duduk menunggu di kantornya. Dia telah menunggu setengah jam lagi untuk memastikan bahwa obat itu telah bekerja. Berjalan berjinjit, dia perlahan berjalan ke kamar Levi dan Zoe. Dia menekan bel pintu beberapa kali, hanya untuk tidak menerima jawaban. Dia terus menggedor pintu dengan keras, masih tidak ada jawaban. Lega, dia mengeluarkan kartu kunci cadangannya dan membiarkan dirinya masuk. Dia menyalakan lampu untuk melihat Zoe berbaring di tempat tidur, tertidur lelap. Pikiran penuh nafsu menguasai pikirannya, tetapi tidak sebelum dia menyadari ketidakhadiran Levi. Tunggu, di mana Levi? Dia mulai mencari pria itu. Tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang punggungnya dan menghantamkan benda berat ke kepalanya, membuatnya pingsan. Levi berdiri di belakang tubuhnya yang lemas, menghabiskan waktu manisnya sendiri untuk merokok. Setelah itu, dia menyeret tangan Terence ke pintu kamar lain. Dia menekan bel pintu dengan ringan. Ruangan itu milik 3 pria gay yang mereka temui sebelumnya. Pintu terbuka dalam hitungan detik. Yang mengejutkan ketiga pria itu, tidak ada seorang pun di luar, kecuali seorang pria muda yang mengenakan setelan ulang tahun. Itu tidak lain adalah Terence, yang masih kedinginan karena pukulan yang diberikan Levi padanya. Ketiga pria itu bertukar seringai kotor. Dalam sekejap, mereka mengangkat Terence dan menghilang ke kamar mereka.
Sepanjang sisa malam itu, semua orang di sekitarnya bisa mendengar jeritan ketakutan yang datang dari kamar ketiga pria itu. Tamu-tamu lain mengira mereka telah menonton film horor dan memutuskan untuk mengabaikannya. Sementara itu, karyawan resor berkerumun bersama dalam lingkaran gosip. Apakah Tuan Gibson merencanakan sesuatu lagi? Salah satu dari mereka bertanya. Ya, apakah kamu tidak mendengar? Kali ini putri teman sekelas ayahnya. Dia cantik. Aku yakin dia sedang bersenang-senang sekarang. Aku melihatnya menyelinap ke kamarnya beberapa saat yang lalu. Namun, kenyataannya jauh dari apa yang mereka pikirkan. Bukannya bahagia, Terence malah kebingungan. Dia tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Dia samar-samar mendaftar dianiaya oleh 3 pria berotot. Seluruh tubuhnya berdenyut kesakitan. Keesokan paginya, dia bangun dengan rasa sakit yang panas dari punggungnya. Dia perlahan membuka matanya untuk menemukan dirinya berbaring di tempat tidur besar. Apakah saya berhasil tadi malam? Terence diliputi kegembiraan sesaat. Apakah saya akhirnya bisa menghabiskan malam dengan dewi saya? Tapi sepertinya aku tidak mengingat apapun tentangnya. Terence mengusap kepalanya yang berdenyut. Setelah itu, gelombang kelelahan menyapu dirinya seperti tsunami. Dia bisa merasakan tusukan rasa sakit dari setiap bagian tubuhnya, bibirnya, lehernya, lengannya, dan bahkan punggungnya. Dia merasa seolah-olah dia telah terkoyak dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Apakah Zoe lebih gila dari yang kukira? Terence tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Dia berkedip untuk menjernihkan penglihatannya sebelum mengulurkan tangan untuk memeriksa apakah ada orang di sebelahnya. Daging yang bersentuhan dengan jari-jarinya sekeras batu. Dia membeku ketika dia menyadari siapa yang berbagi tempat tidur dengannya. Ah! Terence mengeluarkan jeritan tajam yang hampir bisa merobek atap gedung. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa masuk ke dalam situasi itu. Kemana pakaianku pergi? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Terence merasa ingin menangis saat itu juga. Jeritannya menyentak ketika pria itu bangun. Mereka memandangnya dengan genit dan berseru, "Oh, sayang, kamu sudah bangun." Terence hampir memuntahkan makan malamnya ketika mendengar kata-kata itu. Menjijikkan. Terence terhuyung-huyung dari tempat tidur dan memelototi ketiga pria itu dengan waspada. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Bab 377. Sayang, kamu sendiri yang datang ke sini. Kamu benar-benar telanjang. Apakah kamu melarikan diri setelah bersenang-senang? Dasar brengsek. Terence bisa merasakan kewarasannya hilang saat dia menatap ketiga pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita? Dia tahu dia harus pergi dari sana. Terence membungkus dirinya dengan selimut dan berlari ke pintu, tetapi sebelum dia bisa sampai di sana, ketiga pria itu membentuk barisan dan menghalangi jalannya. Apakah kami bilang kamu bisa pergi, sayang? Apa yang kamu lakukan? Aku akan menendang kalian bertiga nanti. Terence mengancam saat sambaran rasa sakit terus menembus dagingnya. Kenapa kamu tidak melihat sendiri apa yang terjadi tadi malam, sayang? Salah satu dari mereka menyerahkan kamera kepada Terence. Semakin dia menyaksikan tindakan dosa itu terungkap, semakin dia ingin layu ke dalam tanah. Dia memang telah dianiaya oleh ketiga pria itu. Aku tidak tahan lagi. Dia menjadi gila karena marah. Levi Garrison, dia pasti menipuku. Aku akan membunuhnya. Dia berteriak saat dia menyatukan 2 dan 2. Aku harus meninggalkan tempat ini. Terence tahu dia harus keluar apapun yang terjadi. Sayang, jangan pergi. Jika kamu pergi, kami akan membuat video ini online. Ketiga pria itu mengancam. Terence ketakutan setengah mati ketika mendengar mereka. Jika video itu berakhir online, dia mungkin tidak punya pilihan selain menghilang dari muka bumi. Orang tuanya akan mati karena malu. Persis seperti itu, ketiga pria itu melemparkan Terence ke tempat tidur mereka lagi dan melanjutkan pekerjaan kasar mereka. Terence mencengkeram spray erat-erat saat air mata kemarahan mengalir di pipinya. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tahan dihina seperti itu. Ketika Terence akhirnya dibebaskan dari penjara itu, dia bahkan tidak bisa berjalan lurus. Dia tidak punya pakaian untuk dipakai, jadi dia akhirnya meminjam salah satu pakaian pria sebelum dia bisa keluar. Air matanya tidak pernah berhenti mengalir, dan dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Dia berharap dia bisa mengakhiri semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Dia berpikir sedih. Terence, kenapa kamu terlatih-tatih? Apakah kamu menangis? Suara Zoe tiba-tiba terdengar di lorong. Terence mendongak, hanya untuk melompat kaget saat Zoe dan Levi muncul di hadapannya. Levi pun ikut angkat bicara. Ya, bro, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Kenapa bibirmu berdarah? Dan ada apa dengan cupang, bekas lipstik, dan parfum? Tanya Levi sambil mengerutkan kening. Setiap kata Levi seperti sebutir garam di luka Terence, mengingatkannya pada penderitaan yang telah dia alami.
Semua tanda itu adalah sisa-sisa kejahatan ketiga pria itu terhadapnya. Di mana kamu tadi malam? Apakah pakaian ini milikmu? Lebih banyak air mata keluar dari mata Terence ketika dia mendengar itu. Kekecewaannya bertambah ketika dia melihat ekspresi jijik Zoe. Ini dia. Inilah akhirnya. Dia akan membenciku selamanya. Levi tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan mengendus-endus tubuh Terence sebelum menoleh ke Zoe, berkata, sayang, bisakah kamu menciumnya? Bukankah dia berbau seperti tiga pria gay yang kita lihat kemarin? Terence bisa merasakan kepalanya meledak. Levi, kau bertindak terlalu jauh. Mengapa Anda menggosok garam pada luka saya? Jika ada yang mendengar tentang tragedi yang dialami, kematian mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa baginya. Secara khusus, martabatnya akan berkurang menjadi sia-sia jika Zoe tahu. Zoe menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, baunya tidak asing, aku ingat aroma itu. Bab 378. Ya ampun, jangan bilang kamu tidur dengan ketiga pria itu tadi malam. Astaga, aku tidak tahu kamu memiliki ketegaran seperti itu. Pantas saja kamu belum menikah. Nada bicara Levi yang berlebihan menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. Ya, aku juga ingat pakaian itu. Itu milik salah satu dari mereka. Jangan bilang kau. Zoe memandang Terence dengan heran. Martabat Terence berantakan, dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia berlari menyusuri lorong dengan kepala tertunduk. Air mata keputusasaan mengalir di pipinya saat dia berlari. Aku tidak tahu dia tertarik dengan itu. Hubi, aku tidak ingin melihatnya lagi, geram Zoe. Aku tahu, kan, aku hampir memuntahkan isi perutku saat melihatnya. Levi terkekeh sambil tersenyum. Terence berlari kembali ke kamarnya dan membakar pakaian di tubuhnya. Dia masuk ke kamar mandi dan menggunakan sebotol sabun mandi untuk menggosok setiap inci kulitnya setelah itu. Dia akhirnya keluar dari kamar mandi setelah waktu yang sangat lama. Dia telah mencoba untuk membersihkan bekas penghinaan yang tercetak di kulitnya. Dia mengenakan satu set pakaian baru dan menghujani dirinya dengan kolon untuk menutupi aroma ketiga pria itu. Pasti kau, Levi Garrison. Dia menggeram pada dirinya sendiri. Pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Dari reaksi Levi beberapa saat yang lalu, Terence tahu bahwa dialah dalang di balik semua ini. Lagi pula, dia pingsan beberapa saat setelah memasuki kamar Levi dan Zoe. Itu pasti dia. Dia berlari ke ruang keamanan dan mengeluarkan rekaman CCTV dari tadi malam. Ketika dia melihat Levi menyeret tubuhnya yang lemas ke kamar tiga pria, dia menggebrak meja dengan marah. Aku akan membunuhmu, Levi Garrison. Dia menggeram keras. Dia hampir bisa meledak di tempat. Dia segera menghapus rekaman itu. Penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas rekaman CCTV mulai tertawa terbahak-bahak di antara mereka sendiri. Bos, bagaimana tadi malam? Kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang dia? Kami dengar dia secantik Dewi. Salah satunya menyindir. Diam. Terence menamparkan wajah orang yang baru saja berbicara itu. Dia baru saja dilanggar oleh tiga pria. Tidak mungkin dia akan memberitahu mereka tentang hal seperti itu. Setelah itu, Terence bergegas ke kamar Levi dan Zoe dengan sekelompok penjaga keamanan di belakangnya. Zoe Lopez, suamimu pencuri. Kami menangkapnya mencuri barang milik pelanggan lain di depan kamera. Terence berteriak. Dia tidak peduli lagi dengan citranya. Yang dia ingin lakukan hanyalah membuat Levi menjadi bubur. Meski begitu, dia membutuhkan alasan untuk melakukannya. Hah, itu tidak mungkin. Dia bersamaku selama ini. Zoe membantah. Minggir, bawa Levi Garrison pergi, teriak Terence. Para penjaga bergegas maju untuk menjegal Levi. Terence, apa yang kamu lakukan? Sebuah suara keras menggelegar di lorong, diikuti oleh langkah kaki yang tergesa-gesa. Puan Zielger, kenapa kamu ada di sini? Terence berbalik, benar-benar bingung. Bos resor berjalan menyusuri lorong dan berhenti di depannya. Seseorang telah membeli resor. Saya di sini untuk menyelesaikan dokumen, kata Mer. Ziegler. Apa, seseorang membeli resor itu? Terence membeku di jalurnya. Zoe juga terkejut. Mungkinkah ini kebetulan? Apakah Levi benar-benar membeli resor tadi malam dengan panggilan telepon itu? Benar, dokumennya sudah selesai tadi malam, tapi dia hanya meminta untuk melihatnya hari ini. Kata-kata Pak Ziegler menghantam Zoe seperti kereta api. Dia melemparkan tatapan bingung pada Levi. Apakah itu Anda? Dia bertanya dengan matanya. Emmer, Ziegler, siapa yang membeli resor itu? Terence mulai terbata-bata saat kebenaran yang menakutkan mulai muncul di benaknya. Dia ada di depanmu, kata Mer. Ziegler sambil tersenyum. Bab 379. Mer Ziegler maju satu langkah dan membungkuk rendah pada Levi. Tuan Garrison, kepemilikan Clear Sky Resort sekarang telah dialihkan kepada Anda. Ini kontrak untuk referensi Anda. Seolah-olah sebuah meteorit telah mendarat di Terence ketika Mer Ziegler mengucapkan kata-kata itu.
Dia merasa seolah-olah dia telah retak terbuka dari kepala ke bawah. Itu dia selama ini. Dia benar-benar membeli resor tadi malam. Dia telah membuang 200 juta sebagai ganti resor hanya dengan satu panggilan telepon. Terence benar-benar tercengang. Bukankah dia hanya seorang dungu yang mengambil kekayaan istrinya? Bahkan Zoe tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah dia benar-benar membeli resor itu? Dia menatap Levi, benar-benar terpana. Levi hanya tersenyum. Tidak apa-apa dengan dokumen. Resor ini milikku sekarang, bukan? Betul sekali. Mereka menjawabku sekarang, kan? Tanya Levi, menunjuk sekelompok penjaga keamanan di belakang Terence. Tentu saja. Levi tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak, kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku barang berharga apa yang hilang tadi malam? Para penjaga keamanan dan Terence merasa seolah-olah mereka bisa mati lemas di tempat. Para penjaga keamanan bertukar pandang sebelum melirik Levi dan Terence. Menyadari ada yang tidak beres, Ziegler mulai gelisah. Katakan sesuatu, tumpahkan kebenaran. Pemimpin tim keamanan adalah yang pertama angkat bicara. Hal semacam itu tidak terjadi, Tuan. Terence menyuruh kami menggunakan ini sebagai alasan untuk menghajar Anda, Tuan. Terence ambruk ke tanah. Maafkan saya, Garrison, Zoe, maafkan saya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Terence menangis. Levi menyeringai. Bisakah seseorang mengirimnya ke kamar 1409 untukku? Terence mulai panik begitu mendengar nomor kamar. Matanya bengkak saat tubuhnya mulai bergetar seperti daun. Tidak. Tolong, lepaskan aku. Kirim dia ke sana sekarang. Levi menggeram. Tidak. Terence berbalik untuk melarikan diri, tetapi gaya berjalannya yang tidak stabil membuatnya sulit untuk melakukannya. Dalam hitungan detik, dia dijatuhkan ke lantai oleh penjaga keamanan. Ruangan itu adalah neraka baginya. Saat dia berjuang melawan pengekangannya, penjaga keamanan menyeretnya ke kamar 1409 dan melemparkannya ke dalam. Ada apa dengan kamar 1409? Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. Ingat ketiga pria itu kamar mereka, Levi berbisik. Hah? Zoe memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Mata Levi memancarkan kilatan berbahaya. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menghukum Terence karena membius istrinya. Segera, saatnya tiba untuk pelelangan grup Bintang Oriental. Para peserta langsung masuk ke venue begitu pintu dibuka. Zoe dan Levi juga masuk. Seperti yang mereka duga, ruangan itu dipenuhi oleh para taipan kota. Tidak hanya pengusaha terkemuka ekonomi lokal yang hadir, tetapi Zoe juga melihat beberapa investor asing di antara kerumunan. Oriental Star Group adalah bisnis yang menggiurkan yang semua orang ingin memilikinya. Hei, cantik, mau jadi temanku? Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas menuju Levi dan Zoe. Pria yang memimpin kelompok itu tersenyum cerah pada Zoe sementara benar-benar mengabaikan Levi. Zoe membalas senyumannya. Maaf, aku sudah menikah. Yah, bukan berarti kita tidak bisa saling mengenal. Aku Zain Suarez dari keluarga Salt City Suarez. Pria itu menyerahkan Zoe salinan kartu namanya. Semua orang kaget mendengar namanya. Bab 380. Apa, Zain Suarez, tuan muda ketiga dari keluarga Suarez Kota Selatan. Mengapa dia ada di sini? Mereka sama kayanya dengan keluarga Rogers. Apakah mereka juga mengincar Oriental Star? Apa gunanya bersaing dengan mereka? Kita harus menyerah saja. Para taipan di sekitar mereka tampak kalah. Mereka tahu bahwa banyak taipan dari Salt City telah datang ke Northampton untuk merebut sebagian saham Oriental. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu langsung dengan seseorang dari keluarga Suarez. Zain tampak puas dengan reaksi ini. Keluarga terkemuka Salt City diperlakukan seperti bangsawan di Northampton. Seolah-olah mereka mengunjungi raja dari kerajaan yang jauh. Apakah kamu pikir aku cukup baik untukmu? Zain bertanya dengan bangga. Tuan muda kota selatan telah lama menantikan kunjungan ke Hampton Utara, di mana ada banyak wanita cantik. Zain telah jatuh cinta pada Zoe begitu dia melihatnya. Dia lebih cantik dari bintang film manapun yang pernah dilihatnya. Dia tidak peduli apakah dia sudah menikah atau tidak, karena dia hanya ingin merasakan manisnya dia. Tidak. Levi melontarkan satu kata penolakan ke wajah Zain dan menarik Zoe ke tempat duduk mereka. Zain melihat mereka pergi dengan seringai jahat di wajahnya. Baiklah, tunggu sampai pelelangan selesai. Kamu tidak bisa lari dariku, Nona. Segera, kursi terisi, dan perwakilan grup Bintang Oriental masuk ke ruangan. Setelah pengenalan singkat dari Oriental Star Group, pelelangan secara resmi dimulai. Tawaran awal adalah 1,5 miliar. Penawaran dimulai sekarang. Juru lelang mengumumkan. 1,53 miliar. Ketua Cloudscape berteriak, mengangkat dayungnya. 1,55 miliar. CEO Fortune Sos berteriak, mengangkat dayungnya juga. Segera, tawaran naik menjadi 1,7 miliar.
Semua orang menaikkan tawaran mereka secara tentatif, setiap tawaran hanya sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya. Apakah ini lelucon? Mengapa mereka menaikkan tawaran mereka hanya 10 juta sekaligus? Levi menggeram, terlihat sangat kesal. Zoe tersenyum. Kami di sini hanya dalam perjalanan belajar. Tidak perlu bagi kami untuk terlibat. Setelah itu, dia melirik ke arah Zain dan partinya. Selain itu, saya pikir cukup jelas bahwa dia akan memenangkan pelelangan pada akhirnya. Oh benarkah? Kata Levi sambil tersenyum. 2 miliar. Zain, yang selama ini diam, mengangkat dayungnya dan meneriakkan tawarannya tanpa peringatan. Penambahan 300 juta secara tiba-tiba mengguncang semua orang. Lebih dari setengah peserta tidak mampu lagi untuk naik lebih tinggi. Zain melirik ke arah kerumunan, memperingatkan mereka untuk tetap di belakang dengan tatapan tajamnya. 2,1 miliar. Seseorang berteriak, menolak untuk mundur. 2,2 miliar. Para Taipan memutuskan untuk menyerah jika harganya melampaui 2,5 miliar. 3 miliar. Zain meneriakkan jumlah yang sangat besar sekali lagi. Kerumunan meraung, dan semua orang menoleh untuk menatap Zain dengan kaget. Keluarga Suarez benar-benar menakutkan. Aku tahu kita tidak akan bisa menang saat aku melihatnya. Kerumunan mengobrol di antara mereka sendiri dengan ketakutan. Bahkan perwakilan grup Bintang Oriental semakin bersemangat. Mereka tidak menyangka tawarannya akan begitu tinggi. Zoe tersenyum pahit dan menatap Levi. Aku tahu itu, mereka akan menang. Namun, wajahnya jatuh pada detik berikutnya. Levi telah mengangkat dayungnya. Apakah dia akan menawar? Zoe ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Mata semua orang tertuju padanya saat dia mengangkat dayungnya. 3 miliar, 1. Seluruh kerumunan membeku sesaat ketika mereka mendengar itu. Pada saat Zain memberikan tawaran 3 miliar, sebagian besar Taipan sudah menyerah. Mereka siap menerima kenyataan bahwa grup Bintang Oriental akan menjadi milik Zain. Bersambung.